Tidak ada liga, tiba-tiba juara. Kata itu layak kita sematkan untuk timnas putri Indonesia yang mana secara mengejutkan menjuarai turnamen AFF Women's Cup 2024 setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1. Skor yang cukup meyakinkan bahwasanya timnas putri Indonesia layak untuk berada di posisi teratas di turnamen kali ini, guys. Nah, seperti yang aku bilang di awal video ini dengan judul tidak ada liga tiba-tiba juara. Ini memang betul, guys. Asli, ini cukup mengejutkan, plot twist yang sangat-sangat mengejutkan. Mungkin ini menjadi sejarah ya, bagaimana ada sebuah negara yang tidak memiliki sebuah kompetisi di klubnya, tidak ada klub ya, tidak ada liganya, tetapi malah bisa jadi juara, guys. Bayangkan, tidak ada liga tapi bisa juara. Memang mungkin ada klub tapi tidak ada juara, tidak ada liganya gitu kan. Nah, ini sangat-sangat membingungkan ya. Tetapi ya ini patut kita apresiasi, bahkan kita wajib mengapresiasi sebesar-besarnya, guys. Ini kalau kata Pak Erick Thohir di laman Instagramnya merupakan sejarah, guys. Ini sejarah untuk timnas putri Indonesia selama 49 tahun lamanya menunggu trofi pertama, dan akhirnya timnas Indonesia berhasil meraih trofi pertamanya di ajang internasional, guys. Nah, Indonesia itu membentuk timnas putrinya di tahun 1975. Berarti betul lah 49 tahun lah kata Pak Erick Thohir, ya kan. Nah, jadi tidak hanya menjadi juara, timnas putri Indonesia juga merengkuh best player yang dimenangkan oleh kakak Reva Oktaviani dan juga best goalkeeper yang dimenangkan kakak Laita Roati. Nah, ini juga menjadi motivasi tersendiri ya. Kemenangan ini cukup berharga, cukup menaikkan mentalitas daripada anak-anak putri Indonesia atau kita bilang Garuda Pertiwi Indonesia yang mana secara mengejutkan berhasil menjadi juara, guys. Nah, ini kabar baik sebelum ya timnas putra kita yang akan berlaga di Piala AFF, guys. Kita tahu di tanggal 9 nanti timnas Indonesia akan berlaga menghadapi Myanmar. Semoga dengan kemenangan timnas putri ini bisa memicu atau ya timnas putra kita semakin bersemangat lagi. Meskipun yang harus bersemangat yang pasti timnas putri, tapi ini mungkin jadi motivasi tersendiri bagi mereka untuk bisa mendapatkan trofi, guys. Ya, walaupun kita juga tidak terlalu berharap banyak di Piala AFF kali ini bersama dengan timnas senior kita, karena kita paham Coach Sintayong menurunkan pemain-pemain yang notabene masih muda ya, dengan harapan ini menambah jam terbang kepada mereka dan serta juga ajang untuk regenerasi, guys. Nah, jadi pasti ada yang nanya, mana Thailand, mana Vietnam, kok nggak ada orang itu, Filipina nggak main rupanya, kan gitu. Mereka main, guys, tapi bukan di ajang AFF Women's Cup, guys. Kalau misalnya kita pengen menghadapi Thailand, Vietnam, Filipina, nah itu nanti ada di turnamen ASEAN Women's Championship di tahun 2025, guys. Nah, jadi kan ada 3 slot kosong. Nah, itulah yang akan diambil oleh Indonesia sebagai juara satunya, juara 2-nya Kamboja, baru juara 3-nya kalau nggak salah Singapura lah. Nanti yang akan join kepada turnamen ASEAN Women's Championship 2025 ini, guys. Seperti itu, ya kan? Tapi yang jelas kemenangan timnas Indonesia ini tidak lepas daripada peran seorang pelatih yang biasa disebut dengan Coach Mochi, guys. Nah, jadi aku pikir Coach Mochi ini awalnya orang Indonesia karena kayak orang Indonesia gitu, mixing gitu ya kan. Ternyata Coach Mochi ini adalah pelatih berasal dari Jepang, guys. Bayangkan, pelatih asal Jepang. Kita timnas putra berasal dari Korea, timnas putri kita dari Jepang. Jadi aku cari-carilah info tentang Coach Mochi ini. Ternyata nama lengkapnya adalah Satoru Mochizuki, guys. Dipanggil Coach Mochi yang berumur 60 tahun, kelahiran 1964, guys. Jadi Coach Mochi ini pernah melatih, dia sebagai asisten pelatih daripada timnas putri Jepang, guys. Memang dia bukan sebagai
pelatih utama timnas putri Jepang, tetapi dia pernah menjadi asisten pelatih. Ya kayak Coach Nova di timnas Indonesia, dia tidak pelatih timnas senior Indonesia, tapi menjadi asisten pelatih timnas senior. Seperti itu guys, Coach Mochi ini. Nah, karena racikan serta didikan daripada Coach Mochi inilah Indonesia berhasil meraih atau merengkuh trofi pertamanya dalam sejarah guys. Ini prestasi yang cukup membanggakan di saat tidak ada liga. Kan? Kita di putra itu banyak liga, ada liganya, tapi belum menjadi juara. Tapi insya Allah dalam waktu dekat di bawah kepemimpinan Coach Sintayong kita akan, ya walaupun juara Piala Asia kayaknya masih sulit ya. Ya AFF juga kita nggak terlalu prioritas ya. At least perkembangan kita lebih pesat dan kita bisa masuk Piala Dunia. Itu sih target utamanya guys. Oke, nah jadi aku cari-cari juga nih info tentang Satoru Mochizuki atau bisa disapa dengan Coach Mochi. Ternyata Coach Mochi ini itu didatangkan langsung oleh Pak Erick Thohir guys. Jadi Pak Erick Thohir sebelumnya mendatangkan Coach Mochi dan resmi melatih timnas putri Indonesia itu sejak 20 Februari 2024 lalu guys. Dan pengumumannya langsung dia diumumkan oleh Pak Erick Thohir di Menara Dana Reksa Jakarta. Yang menjadi apa ya, membuat kita itu tercengang adalah Coach Mochi ya mendidik atau mungkin meracik timnas putri Indonesia ini guys, dan meraih juara di AFF Women's Cup ini tidak lebih dari setahun sudah menghasilkan 1 trofi kepada timnas putri guys. Bayangkan kan, nggak sampai setahun tapi udah bisa. Bayangkan 20 Februari dilantik dan sekarang sudah masuk Desember tapi belum berganti tahun, masih sama-sama Februari, tapi sudah menghasilkan trofi, 1 trofi untuk timnas putri Indonesia guys. Nah, kalau pembenci-pembenci Coach Sintayong bilang ya kan, pasti dia bilang, "Oi, tengok tuh Coach Sintayong dari 2019 sampai sekarang 2024, mana ada 5 tahun nggak ada trofi-trofi." Ah gitu. Padahal Coach Sintayong sudah membawa timnas Indonesia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Telah membawa Coach Sintayong sudah membawa timnas kita dari peringkat terbawah hingga peringkat 120-an. Kan itu tidak dinilai, yang mereka nilai cuma trofi. Untuk apalah trofi Piala Ciki kalau misalnya kita terperosok di bawah rankingnya dan juga tidak pernah main di Piala Asia apalagi Piala Dunia. Kan? Seperti itu guys. Kemudian juga dengan kemenangan ini sangat wajar lah jika timnas Indonesia kedepannya agar membentuk liga daripada timnas liga apa ya kita bilangnya, liga sepak bola putri guys. Di putra udah jelas, di putri ini dengan kan sangat disayangkan kita udah bisa berprestasi di level timnas tapi kita belum ada liganya. Aku yakin ketika sudah ada liganya pasti timnas putri kita ini akan lebih baik lagi. Bayangkan guys, kita nggak ada liga aja bisa juara. Apalagi kalau misalnya kita ada liga. Pastilah timnas putri ini jauh lebih berkompeten ke depannya guys. Seperti itu. Di sini, di timnas putri aku menyoroti 3 pemain ketika di final piala ini. Yang pertama itu adalah Stalin. Asli, Stalin ini umpannya gacor kali. Umpan membelah lautan lah bisa kita bilang ya. Yang kedua itu nomor 10, Seva Imut. Baru yang terakhir itu yang pakai jilbab, Rosdillah. Itu 3 pemain yang aku rasa menarik perhatian aku guys. Jadi kalau kalian tonton di timnas putri, asli golnya itu pakai assist semua guys. Layaknya kayak kita main PS. Kan, gol L1 segitiga, peta, baru segitiga baru X segitiga X peta. Wah, gitu-gitulah golnya. Oke. Apapun itu, semangat selalu timnas putri Indonesia. Semoga menjadi penyemangat bagi timnas putri ke depannya di ajang ASEAN Championship. Dan juga penyemangat bagi timnas putra yang akan berlaga di Piala AFF tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.